Hello Universe, welcome back to Deo Elga Vlog. Kayaknya sih lebih tepatnya Elga Vlog ya, karena yang sering konten tuh Elga doang gitu. Ya mumpung masih single gitu kan, semua masih ada di rumah masing-masing, enjoy your life sendiri-sendiri dulu. Jadi hari ini aku habis selesai zumba, jadi muka aku agak berminyak, mohon maaf. Aku juga habis nge-post foto di Instagram, kayak throwback gitu, kayak waktu aku masih berat badannya masih di angka 68 kilo. Bahkan aku juga sempet di angka 71 kilo loh guys, 70,8, 70,6 gitu. Dan itu sempat ada stress moment banget sih dalam hidup aku. Tapi aku jalanin diet ini sangat-sangat enjoy. Aku nggak ngeset waktu, kayak nggak ngoyo, aku masih ngopi, aku masih ngeboba, aku juga masih makan nasi goreng, masih makan McD. Aku enjoy banget sama diet aku yang sekarang ini. Kalau misalkan kalian penasaran gimana aku bisa turun 10 kilo dalam waktu 4-5 bulan, teman-teman subscribe dulu sekarang. Aku hitung nih, 3, 2, 1. Subscribe dulu. Aku juga mau mandi bentar supaya teman-teman juga enak lihat aku lebih fresh gitu ya. Mungkin sih kayaknya nggak ada bedanya sih. Keep on watching, sekarang aku mandi dulu. Dah. Oke guys, langsung aja. Ini aku udah selesai mandi. Dan aku udah agak dandan dikit, nggak apa-apa ya, biar kelihatannya lebih menarik gitu di mata kalian. Jadi aku mau share ke kalian. Aku udah ngelis beberapa kayak apa aja sih yang aku lakukan ketika aku diet. Jadi selama kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan itu aku ngapain aja. Ini aku akan buat secara singkat, padat, dan jelas supaya kalian nggak bosan nonton videonya. Ayo, kalian udah subscribe kan? Subscribe dong. Oh iya guys, sebelum kita mulai, ini disclaimer dulu sebentar. Jadi diet tersantuy ternyaman ala Elga ini tidak direkomendasikan buat siapapun, karena aku meyakini bahwa metabolisme tubuh orang-orang tuh beda-beda. Mungkin diet yang aku jalanin kurang cocok di kalian, atau diet yang kalian jalanin kurang cocok juga di aku, kayak gitu. Jadi kita punya metabolisme tubuh masing-masing yang berbeda. Dan di sini aku juga bukan orang kesehatan, aku juga bukan orang ahli gizi gitu ya, nggak ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi aku bener-bener menjalani diet ini dengan apa yang aku suka, apa yang tubuhku terima, seperti itu. Jadi terserah kalian mau ngikutin atau enggak. Aku juga udah nyoba beberapa jenis diet, dari yang namanya OCD, DEBM, terus GM, itu semua udah aku coba. Dan kamu tahu hasilnya adalah gagal. Bahkan aku pernah ngalamin yang namanya gara-gara makannya itu yang telur itu loh, aku tuh jadi kayak mukaku berjerawat, abis gitu muncul merah-merah, gara-gara kayaknya nggak cocok sama diet itu. Jadi sekali lagi, diet yang aku jalanin atau diet yang kalian jalanin tergantung dari tubuh kamu tuh nerima atau enggak, kayak gitu. Jadi teman-teman, aku tuh diet kan memang, tapi pipi aku tuh masih gede gitu ya. Aku nggak tahu kenapa, aku ngerasa badan aku nggak terlalu gendut banget sekarang, tapi pipi aku itu tetap gendut, tetap banget gendut pipinya. Nggak tahu kenapa. Untuk mempermudah, aku akan membuat ini seperti kebiasaan-kebiasaan apa aja yang aku lakukan sehingga aku bisa maintain berat badan aku atau bisa nurunin berat badan aku gitu. Kebiasaan pertama, setiap kali aku bangun tidur, aku selalu minum air putih. Jadi minumlah air putih sewajarnya. Jangan ngikutin yang setiap bangun tidur minum 1 liter air. Waduh, kembung dong gitu. Jadi aku nggak minum 1 liter air, paling aku cuma nyediain kayak, karena di kamar aku ada galon, jadi aku kayak punya botol atau punya gelas. Aku setiap kali bangun pagi tuh aku pasti minum 1 gelas air putih kayak gitu. Nggak usah terlalu ngoyo yang 1 liter dalam bangun tidur gitu, enggak. Yang kedua adalah kebiasaan untuk olahraga. Jadi teman-teman, diet tanpa olahraga is nothing. That would be not working at all. Jadi nggak mungkin bisa kalau misalkan kamu diet aja nggak pakai olahraga. Mungkin bisa sih beberapa, cuman kamu akan mengalami badan yang koyor, kayak nggak enak dilihat, kayak nggak seger banget deh pokoknya gitu. Kebiasaan olahraga menurut aku itu menjadi salah satu kunci yang paling penting di dalam kehidupan diet kalian.
olahraga tuh macam-macam, dan aku percaya setiap olahraga itu pasti bisa mengurangi kalori yang ada di tubuh kita. Baik kamu cuma mau jalan kaki sama binatang peliharaan kalian, atau misalkan kalian cuma nyapu-nyapu halaman depan rumah, itu udah ngurangin beberapa kalori di dalam tubuh kalian. Nah, kalau aku pribadi, aku itu udah nyoba beberapa jenis olahraga, tapi ada beberapa olahraga yang paling berpengaruh di tubuh aku. Yang pertama adalah Zumba. Jadi aku suka banget kardio. Aku nggak bisa ya namanya yang tenang kayak yoga gitu, nggak bisa. Aku orangnya aktif, jadi yang dengan musik yang happy, yang enjoy. Jadi aku Zumba itu aku cuman seminggu 2 kali ya, nggak setiap hari kelihatannya kayak aku Zumba mulu, enggak. Jadi seminggu itu cuma 2 kali aja, dan tapi aku ngikutinya secara intens, hanya setiap hari Selasa dan hari Sabtu, karena memang jadwal yang aku suka itu hari Selasa dan hari Sabtu, karena zinnya yang paling aku suka. Jadi Selasa dan Sabtu itu aku Zumba. Abis itu aku biasanya ngajak anjing aku jalan-jalan. Jadi itu kalau misalnya ngajak anjing jalan-jalan itu hari Minggu pagi. Biasanya kalau misalkan baru bangun jam 9, jam 10 itu udah panas kan. Tapi aku biasanya ngajakin anjing aku jalan. Selasa, Sabtu aku Zumba, Minggu itu aku jalan-jalan sama anjing. Terus karena aku juga suka banget kegiatan yang fun gitu ya, aku juga sepedaan, tapi nggak terlalu rutin. Pokoknya yang paling rutin itu hanya Zumba, ngajak jalan Hugo, sama sepedaan. Itu kalau misalkan lagi pengen aja ya 30 menit atau 1 jam aku sepedaan keliling kota ya, sambil jalan-jalan ngeliat pemandangan sore kayak gitu. Kebiasaan aku yang ketiga adalah makanan. Nah, ini mungkin juga jadi poin yang penting buat teman-teman. Makanan apa sih yang aku makan selama ini? Karena aku baru pindah ke Jogja lagi di bulan Juni, aku udah mulai ngurangin konsumsi nasi. Jadi pertamanya memang nggak langsung ngedrop sama sekali nggak makan nasi sih, enggak. Jadi dulu biasanya aku makan nasi itu 1,5 centong. Pelan-pelan aku ngurangin cuma 1 centong aja. Atau kadang-kadang aku cuman ya sedikit aja, yang penting makan nasi. Karena kadang-kadang kan orang Indonesia kalau nggak makan nasi tuh kayaknya nggak afdol. Apalagi kalau misalkan makan sambel atau misalkan makan penyetan kayak gitu ya, makan sop, soto gitu. Kalau misalkan makan nasi kan kayaknya kurang banget gitu loh, kurang nendang gitu. Tahan ya guys. Jadi pertama cuma makan 1 centong makan nasi, habis itu pelan-pelan aja, pelan enjoy. Habis itu lama-lama males makan nasi, makan sayurnya aja kayak gitu. Jadi kalau sekarang ini aku masih makan nasi karena aku nggak hilang gitu aja, karena takutnya kalau misalkan nanti itu jadi kalap gitu loh. Kalau misalkan kalian udah lama gak makan nasi, jadi kalap, makan nasinya gede banyak banget gitu. Jadi ya aku tetap makan nasi tapi dikit-dikit aja. Terus guys, aku tuh juga punya yang namanya jadwal, kayak misalkan jadwal cheating day. Maksud di sini dari cheating day adalah aku bukan suatu hari itu aku mau makan apa aja boleh, enggak. Jadi kayak setiap minggu itu kayak Senin sampai Sabtu itu aku diet. Jadi ya pagi aku minum air putih, abis gitu siang makan nasi hanya 1/2 centong, habis itu pakai lauk, pakai sayur gitu. Malam itu aku cuman makan buah, kadang-kadang aku malah nyemilin McD atau misalkan KFC gitu tanpa nasinya gitu. Itu nggak masalah gitu. Kayak aku pengen banget makan pizza, sabar, nanti hari Minggu aku mau makan pizza kayak gitu. Atau misalkan aku pengen banget ngeboba, sabar, nanti hari Minggu kita minum boba. Tapi inget ya teman-teman, itu hanya satu jenis makanan yang boleh kamu cheating. Misalkan nih aku pengen banget nih makan lasagna, atau misalkan aku pengen banget nih makan pancake yang ada es krimnya, enak banget itu kan pasti gitu. Tapi aku cuman makan itu di 1 hari di setiap minggu. Itu aku bikinnya di hari Minggu, karena menurut aku tuh hari Minggu tuh hari kita bisa libur, kita bisa ngapa-ngapain, bisa masak yang kayak misalkan bikin pancake, atau misalkan bikin ice cream, atau misalkan mau makan apapun itu boleh. Tapi sekali lagi hanya satu jenis makanan, nggak habis makan pizza, habis mau makan boba, atau misalkan minum kopi gitu ya. Jangan banget, itu bakal memperlambat kalian kalau misalkan kalian mau diet yang beneran gitu. Aku tuh di sini juga punya yang namanya aplikasi yang namanya adalah MyFitnessPal. Di sini itu ada namanya calorie counter. Jadi ini itu berfungsi banget sih buat aku. Kayak misalkan pagi ini aku cuma minum air putih, itu 0 kalori. Siang aku makan nasi, di sini ada ukurannya juga, 1/2 centong makan. Sama misalkan aku sama makan ikan goreng, di sini juga ada kalorinya. Nah di sini tuh aku ngeset 1200 kalori. Karena kalau misalkan cewek itu kayaknya normalnya berapa sih kalorinya? Ntar aku cek dulu ya. Fitness Pal
Fitness Pal. Jadi itu sebenarnya guys, pronunciation-nya itu macam-macam, bisa Fitness Pal, bisa Fitness Pal. Kalau British or American, ya whatever it is. My Fitness Pal ini menurut aku sangat berguna banget karena di sini adalah calorie counter. Jadi kalian kalau misalkan mau ngurangin berat badan, kalian berarti harus ngurangin kebutuhan kalori dalam tubuh kalian. Nanti kalian bisa cari deh di internet. Kalian juga harus sering-sering baca, sering-sering nontonin YouTube. Fitness Pal ini juga kalian bisa pakai karena di sini juga ada penghitung untuk exercise. Misalkan aku tadi barusan ada exercise sebanyak 4 kalori. Berarti aku udah motong 4 kalori sendiri karena aku tadi kayaknya jalan, terus tadi zumba itu belum aku masukin kayak gitu. Jadi di sini bisa ngitung seberapa produktifnya kalian, seberapa banyaknya kalori yang sudah kalian makan. Itu bener-bener apa ya, jaga kalian, makanan kalian itu seberapa banyak kalorinya. Karena sebetulnya kalori itu sangat berperan penting di dalam tubuh kalian ketika kalian mau diet. Aku sudah membuat kebiasaan-kebiasaan itu menjadi lifestyle aku. Jadi 3 kebiasaan tadi, minum air putih, lalu olahraga, lalu makan yang teratur, dan juga jumlah kalori dihitung, itu menjadi sebuah lifestyle. Ketika kamu menjalankan lifestyle kamu seperti itu, badan kamu tuh akan menerima, apa ya, kalau aku sendiri sih badan aku sangat menerima sekali ya, karena aku merasa kulit aku jadi lebih cerah, muka aku juga jarang berjerawat, lalu aku juga jarang sakit. Karena dulu waktu berat badanku nyampe 68 atau 70 kilo tuh aku sering banget sakit, kayak misalkan flu atau misalkan pusing kayak gitu. Jadi karena aku membuat itu sebagai lifestyle, aku nggak ngerasa ngoyo gitu loh, dan badan aku sangat menerima. Apalagi sekarang ini lagi di rumah aja gitu kan, walaupun aku tahu sih beberapa teman-teman pasti sering ngemil gitu kan. It's okay, ngemil aja, tapi ingat, ada kalori counter, hati-hati. Apalagi kalau misalnya udah mulai turun nih 2 kilo, 3 kilo, itu tetap aja terus itu nanti bakalan turun terus kok. Nah, kamu misalkan pengen cheating, boleh, yang penting kamu tahan diri aja. Ingat, kamu tuh udah pernah makan KFC, udah pernah makan McD, udah pernah makan apa, kopi kenangan atau apa, jiwa, atau misalkan boba apa itu, centanya itu semua itu kamu udah pernah nyoba. Jadi kalau misalnya kamu pengen minum, yaudah coba secukupnya aja, nggak usah terus-terusan, ya kan? Buat teman-teman yang masih struggling untuk diet, ayo, aku juga lagi diet kok, kita sama-sama diet. Jangan lupa subscribe, aku selalu ngingetin itu. Kalau misalnya kalian belum subscribe, yuk subscribe, aku juga mau diet lagi. Semoga aja nanti kita bisa dapetin badan yang kita inginkan. Next video, ayo kita diet bareng. Thank you so much for watching guys. Bye. Salam pipi tembem, tapi badan gak gendut banget. Ya maksudnya sih gak gendut banget.